Bulan Februari adalah bulan pers Indonesia karena Insan Pers Indonesia akan merayakan Hari Pers Nasional pada tanggal 9 Februari 2025. Inilah acara yang penting bagi pers di Indonesia yang biasanya ini dirayakan secara besar-besaran, melibatkan pemerintah daerah dan biasanya dihadiri oleh presiden serta beberapa menteri, terutama Menteri Komunikasi dan Digital. Nah, tapi Hari Pers Nasional tahun ini ada yang berbeda. Kalau biasanya puncak acara HPN diadakan di satu kota, tahun ini PWI akan menggelar acara puncak di dua kota berbeda. Satu di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan satu lagi di Pekanbaru, Riau. Ini masyarakat mungkin jadi bertanya-tanya, mengapa HPN tahun ini diselenggarakan di dua kota berbeda? Dan yang menarik, presiden akan datang di kota yang mana? Kita bahas setelah ini. Hari Pers Nasional atau HPN merupakan peringatan tahunan yang diselenggarakan setiap tanggal 9 Februari. Tanggal ini bertepatan dengan hari ulang tahun Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Dan penetapan ini didasarkan pada keputusan Presiden nomor 5 tahun 1985 yang ditandatangani oleh Presiden Soeharto pada 23 Januari tahun 1985. Hari Pers Nasional biasanya diselenggarakan secara bergantian di ibu kota provinsi di seluruh Indonesia. Tentu saja dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk insan pers itu sendiri, PWI sebagai penyelenggara, masyarakat, dan pemerintah daerah sebagai tuan rumah. Nah, PWI sebagai organisasi wartawan tertua di Indonesia biasanya memang menjadi tuan rumah gitu ya. Karena ya ini adalah pestanya PWI. Meskipun kita tahu di Indonesia ada banyak organisasi wartawan yang lain. Nah, tapi sebagai organisasi wartawan dengan latar belakang anggota yang berbeda-beda, PWI ini mengalami dinamika internal. Dinamika yang terakhir terjadi pada April tahun 2024 ketika PWI diterpa isu tidak sedap. Pengurusnya diduga menyelewengkan dana. Nah, kasus itu membuat Dewan Kehormatan PWI memecat Ketua Umum PWI waktu itu. Sanksi ini memicu ketegangan internal yang terus memanas waktu itu. Karena sang ketua yang dipecat menolak keputusan dan menuding Dewan Kehormatan PWI telah melampaui kewenangannya. Nah, PWI kemudian menggelar kongres luar biasa dan mengangkat ketua umum baru. Tapi konflik tidak mereda. Perpecahan di tubuh PWI malah berbuntut panjang. Sampai sekarang ini ada dua perayaan Hari Pers Nasional di dua kota yang berbeda yang digelar oleh dua kubu PWI yang bersengketa. Buat saya ini ironis karena di balik pesta dan seremoni yang digelar oleh kedua kubu ada fakta yang tak bisa ditutupi. Industri media sedang megap-megap, para jurnalisnya kurang dihargai, dan independensi pers di Indonesia makin tipis. Ya, setipis kantong kita hari-hari ini. Gitu ya. Ya mungkin masih ada yang kantongnya tebal. Nah, dua kubu yang bersengketa itu bagaikan dua ekor ikan di kolam yang sama. Kolamnya makin kotor, airnya makin dangkal. Tapi dua-duanya tetap berebut wilayah atau kolam yang sama. Padahal kalau mereka cerdas ya, harusnya itu mereka justru bekerja sama untuk membersihkan kolamnya, bukan malah ribut di dalam organisasi. PWI yang dulu digadang-gadang sebagai rumah besar wartawan di Indonesia, sekarang lebih mirip partai politik ketimbang organisasi profesi. Para pemimpinnya dianggap lebih sibuk mengurusi legitimasi Kongres ya, dan klaim kepemimpinan
ketimbang memikirkan nasib wartawannya yang tiap hari bertaruh nyawa di lapangan atau kehilangan pekerjaan karena media tempat mereka bekerja bangkrut. Ngeneslah nasib wartawan di zaman sekarang. Meski tentu saja ada wartawan yang masih bahagia. Ini bukan soal kubu Banjarmasin atau Pekanbaru, ini soal bagaimana organisasi wartawan yang harusnya menjadi garda terdepan malah berubah menjadi seperti pasar malam. Semua ingin panggung, semua ingin punya mikrofon sendiri, tapi tak ada yang benar-benar peduli apakah wartawan di Indonesia ini sudah hidup layak atau bahkan sejahtera atau malah ngenes. Wartawan itu kan sebetulnya ibarat penulis sejarah yang bekerja dalam waktu yang nyata. Wartawan bukan tukang pencari panggung atau pencuri spotlight. Mereka bukan makelar pengaruh, bukan tukang nyari proyek. Seandainya organisasi wartawan ingin tetap relevan bagi masyarakat, mestinya mereka harus kembali ke prinsip dasar, yakni membela kebebasan pers, melindungi para wartawannya, dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Organisasi wartawan seharusnya berfungsi seperti koperasi, bukan kerajaan. Artinya apa? Artinya harus ada transparansi dalam banyak urusan, termasuk yang paling penting dalam keuangan. Organisasi harus punya manfaat yang nyata bagi anggotanya. Dan harus ada visi yang jelas tentang bagaimana mereka menghadapi tantangan industri media yang makin penuh tekanan di tengah era disrupsi digital. Kalau organisasi wartawan hanya menjadi alat politik atau ya batu loncatan ke kursi yang lebih empuk, kursi posisi jabatan komisaris, ya buat apa? Ya lebih baik dibubarkan saja. Di masa sekarang, wartawan itu butuh organisasi yang benar-benar bekerja untuk anggotanya, bukan untuk kepentingan segelintir elit pengurusnya. Ya, di lain itu kita juga harus melihat relevansi PWI atau organisasi wartawan di tengah masyarakat. Apakah mereka masih relevan, peduli pada masyarakat? Kita lihat wartawan itu sebetulnya bukan siapa-siapa loh tanpa kepercayaan publik. Kalau publik sudah tidak peduli, sudah tidak percaya dan tidak melihat manfaat organisasi wartawan, maka PWI dan organisasi wartawan akan jadi fosil masa depan. Di era digital seperti sekarang, publik itu lebih terlihat percaya pada individu ketimbang institusi. Wartawan yang independen, yang berani dan kredibel lebih dihormati daripada organisasi yang penuh intrik, penuh konflik. Jadi jika PWI ingin tetap relevan, mereka harus menjawab pertanyaan yang sederhana. Apa sebetulnya manfaat PWI buat wartawan anggotanya dan untuk masyarakat? Selama PWI masih ribut soal kursi ketua, soal organisasi, dan bukan soal bagaimana membantu, menghidupi, mensejahterakan wartawannya, maka publik akan makin jauh dan PWI akan menjadi seperti rumah tua yang ditinggalkan para penghuninya. Nasib pers ada di tangan para wartawan dan pemangku kepentingan industri pers itu sendiri. Sebaiknya kita tidak perlu berharap pada organisasi. Kalau mereka selalu gagal, ya wartawan jalan saja sendiri. Tapi kalau bisa memperbaiki, ya dorong perubahan dari dalam. Kita tahu dunia terus berubah. Dan kalau organisasi wartawan tidak mau berubah, maka sejarah akan melupakannya. Nah, di tengah segala kekacauan, sinisme, dan cemooh, para wartawan Indonesia mestinya masih mempunyai semangat untuk terus menulis, terus mengabarkan, dan terus mencari kebenaran. Walaupun organisasinya terbelah, jiwa jurnalisme sejati mestinya tak boleh ikut hancur. Dan saya berharap organisasi wartawan seperti PWI harus introspeksi. Konflik internal hanya akan melemahkan posisi pers di mata publik. Jadi
Saatnya sekarang insan pers bersatu, mengesampingkan ego dan bersama-sama menghadapi tantangan yang terus meningkat. Untuk masyarakat, untuk publik, saya berharap agar terus mendukung pers yang kredibel dan independen. Karena tanpa dukungan masyarakat, pers yang sehat dan demokratis sulit terwujud. Tabik.